Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, di video kali ini saya bikin kue lapis terigu takaran gelas belimbing. Buat teman-teman pencinta kue lapis, wajib cobain ya resep yang ini. Dijamin untuk rasanya enak banget. Kue lapis ini cocok buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box, ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta. Bikinnya mudah, rasanya enak. Yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuatnya, siapkan pan, masukkan 1/2/3 gelas belimbing atau 350 gram gula pasir untuk 1 gelasnya penuh. Kemudian untuk yang 2/3 gelas belimbing batasnya seperti ini, jadi nggak penuh ya. Masukkan 1 sendok teh garam halus, biar wangi tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Lanjut masukkan 5/2/3 gelas belimbing atau 1300 ml santan untuk 1 gelasnya penuh seperti ini. Gelas kedua santannya juga penuh. Gelas ketiga santan penuh. Gelas keempat santan penuh. Gelas kelima santan penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas belimbing santan batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Biar wangi tambahkan 1 lembar daun pandan, lalu kita nyalakan api kompor sedang aja. Lalu kita masak santannya sambil diaduk-aduk ya supaya nggak pecah santan. Dan ini kita masak santannya hingga mendidih. Untuk santannya ini teman-teman saya gunakan santan segar, jadi saya beli yang sudah diperas atau yang sudah jadi gitu. Kalau teman-teman mau coba resep ini gunakan dari 1 butir buah kelapa ukuran besar biar rasa kue lapisnya makin enak ya. Dan untuk santannya wajib kita masak hingga mendidih seperti ini biar kue lapisnya awet nggak cepat basi, apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan. Setelah santan mendidih seperti ini, oke ini udah cukup ya, matikan apinya. Lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin baru bisa digunakan. Kalau teman-teman mau santannya cepat dingin, boleh diarahkan ke bawah kipas angin. Selanjutnya kita bikin adonan, siapkan wadah, masukkan 2,5 gelas belimbing atau 300 gram tepung terigu untuk 1 gelasnya penuh. Kemudian gelas keduanya juga penuh. Dan untuk yang setengah gelas belimbing tepung terigu batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Lanjut masukkan 1,5 gelas belimbing atau 150 gram tepung sagu untuk 1 gelasnya penuh. Kemudian untuk tepung sagu yang setengah gelas batasnya seperti ini, jadi nggak penuh. Sekarang kita masukkan larutan santan yang kita masak di awal. Kita masukkan secara bertahap, kemudian kita aduk-aduk. Di sini saya gunakan whisker, teman-teman boleh mengaduknya dengan spatula ya. Pastikan saat kita tuang santannya ke dalam adonan sudah benar-benar dingin. Oh ya teman-teman, sambil menonton video ini, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal ya. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah semua santan dan adonan sudah tercampur rata seperti ini, terakhir untuk memastikan supaya nggak ada bahan yang menggumpal, sebaiknya kita saring biar hasilnya lebih halus. Setelah adonan kita saring, selanjutnya adonan kita bagi 3. Adonan sudah saya bagi 3, hasilnya seperti ini. Adonan yang 700 ml kita tambahkan kopi mocha secukupnya aja. Jujur lihat teman-teman, kopi mocha yang ini rasa dan wanginya enak banget. Lanjut untuk adonan 140 ml atau adonan lapis yang terakhir kita tambahkan warna merah secukupnya aja. Lalu kita aduk-aduk adonan kopi mocha dan adonan merahnya hingga tercampur rata. Di tahap ini bila perlu teman-teman saring biar hasil adonannya lebih halus ya. Sekarang kita beralih ke adonan 700 ml, ini kita biarkan warna putih. Di sini biar putihnya lebih cerah, saya tambahkan 1 sendok teh warna putih makanan. Saya pakai merek kupu-kupu ya. Untuk warna putihnya ini saya larutkan dengan sedikit adonan. Setelah larut lalu saya tuang ke dalam adonan, kemudian kita aduk-aduk lagi hingga tercampur rata. Untuk penambahan warna putih ini opsional, kalau teman-teman nggak punya di rumah nggak apa-apa ya, nggak dimasukkan. Oke teman-teman, ketiga adonan udah ready ya. Sekarang kita kukus. Lanjut kita siapkan loyang, oles loyang. Di sini saya gunakan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata. Kita olesnya hingga bagian pinggir-pinggir loyangnya juga kita oles rata ya teman-teman. Untuk loyang yang saya gunakan ukuran 18 x 18 tinggi 8 cm.
Lanjut, setelah loyang dioles rata, lapis pertama kita kukus lapis putih. Untuk tiap lapis adonan saya masukkan sebanyak 100 ml. Caranya di sini teman-teman, kita kukus adonan secara berselang-seling ya. Kemudian kita ratakan adonan, lalu kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah saya panaskan hingga mendidih. Jangan lupa tutup kukusan dilapisi dengan serbet biar uap air nggak menetes ke dalam adonan. Sekarang kita kukus adonan lapis putih. Untuk tiap lapisnya teman-teman, saya kukus selama 5 menit ya. Untuk apinya saya gunakan api sedang aja, jangan terlalu besar supaya permukaan kue lapisnya tidak bergelombang. Setelah 5 menit saya kukus, lapis putihnya sudah set atau udah mengeras. Selanjutnya kita masukkan adonan lapis kopi mocha. Untuk banyaknya sama aja, per lapisnya saya masukkan sebanyak 100 ml ya. Kemudian kita kukus kembali selama 5 menit. Setelah 5 menit saya kukus, lapis kopi mochanya udah set. Sekarang kita masukkan lagi adonan lapis putih. Oh ya teman-teman, penting banget ya, setiap kali kita masukkan adonan ke loyang, sebaiknya diaduk-aduk dulu ya, supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya. Untuk videonya saya percepat aja, karena kalau saya bikin semua pasti bakalan lama. Saya rasa teman-teman semua pasti pada bisa ya. Kita kukus adonan secara berselang-seling aja. Kita lakukan berulang-ulang terus hingga adonannya habis kita kukus semua. Alhamdulillah, setelah lapis demi lapis saya kukus hingga adonan hampir habis. Nah, ini saya tuang adonan lapis terakhir warna merah sebanyak 140 ml. Untuk adonan lapis terakhir, biar adonannya benar-benar matang merata, kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit saya kukus, kue lapis terigunya udah matang. Selanjutnya kita angkat dan kita keluarkan dari kukusan. Kita biarkan dulu kue lapisnya di suhu ruang hingga dingin, karena kalau masih panas-panas seperti ini, tekstur kue lapisnya masih lembek. Setelah kue lapisnya dingin, bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula. Ini bertujuan biar kue lapisnya mudah dikeluarkan dari loyang. Lanjut kita beri alas, kemudian kita keluarkan kue lapisnya dari loyang. Dan untuk hasilnya teman-teman seperti ini. Sekarang langsung aja kue lapisnya ini saya potong. Untuk satu kue lapisnya ini saya potong menjadi 3 bagian. Dari potongannya berasa banget, kue lapisnya ini lembut ya, cocok buat teman-teman jadikan ide jualan ataupun disuguhkan bersama keluarga tercinta. Dijamin ya teman-teman, untuk rasanya enak banget. Nah, setelah saya bagi 3 seperti ini, lalu saya potong kecil-kecil lagi ya. Nah, kalau teman-teman bikin buat jualan, setelah dipotong seperti ini, boleh kita kemas ke dalam plastik mika ataupun plastik OPP. Insya Allah ya teman-teman, kalau dibikin buat ide jualan pasti laris manis. Sekedar cerita aja teman-teman, resep kue lapis favorit banget dan andalanku buat di rumah, karena seriusan ya teman-teman, rasanya dijamin enak banget. Alhamdulillah, setelah kue lapisnya dipotong, sekarang saya mau cobain dulu. Untuk hasilnya seperti ini teman-teman, kelihatan lapis per lapisnya cantik banget, mulus. Insya Allah ya, kalau teman-teman bikin buat jualan pasti laris manis. Saya cobain dulu, bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya aku jamin enak banget, manisnya pas, lembut, legit. Pencinta kue lapis wajib cobain resep yang ini. Oke, sekian dulu ya video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton videonya hingga habis. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.